Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Rabu 23 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait yang pertama, Indonesiaku negaraku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh kembali merasakan anugerah kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas 20 ayat 20-22 yang menyatakan, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan yang menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak pada Kaisar atau tidak? Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah tidak dilematis. Setelah mereka gagal menjebak Yesus dengan soal agama, maka para pemuka agama Yahudi terus berusaha mencari kesempatan untuk menangkap Yesus. Sekarang dengan cara yang licik lagi. Mereka mencoba menjeratnya dengan soal politik. Pikirnya mereka sudah menemukan persoalan yang jitu, lalu merasa yakin dapat menggiring Yesus pada posisi dilematis. Isu di balik persoalan yang ditanyakan itu merupakan perkara sensitif dalam kehidupan keagamaan banyak orang Yahudi. Banyak rakyat Yahudi tidak mau mengakui Kaisar Romawi sebagai raja. Mereka hanya mengakui bahwa Allah saja Raja Israel. Tetapi sejak wilayah Yudea dikuasai Romawi, setahun sekali penduduk wajib membayar pajak kepada kepala negara. Kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara, terlepas mereka membayar dengan terpaksa atau demi amannya seperti beberapa kelompok dari para pemuka agama. Harapan para pemuka agama adalah Yesus yang juga orang Yahudi dan menjunjung tinggi hukum Taurat akan menjawab, jangan bayar. Di satu sisi, itulah jawaban yang diharapkan sebagai respon dari upaya mereka untuk menggiring Yesus yang adalah seorang guru yang jujur. Guru yang berani mengajarkan tentang jalan Allah, yakni hukum-hukum Tuhan atau Taurat. Sebaliknya, jawaban seperti itulah yang akan dipakai untuk menuduh Yesus sebagai pemberontak pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi.
Namun bila jawabannya harus bayar, bisa jadi orang banyak akan meninggalkannya. Tetapi dari pertanyaan itu, semoga kita selalu cerdas dan tidak merasa dilematis mempersoalkan kecintaan antara negara dan keyakinan atau agama. Seakan cinta pada negara dianggap orang yang tidak beriman, serta sebaliknya, orang yang beriman tidak boleh mengabdi kepada negara. Sikap demikian jika tidak diwaspadai dapat melahirkan kebencian kepada negara atau pemerintah. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322 bait yang pertama, Terang Matahari. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menjadi Raja semesta. Bimbing kami agar dapat memuliakan nama-Mu lewat peran diri kami di tengah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati untuk berdoa bagi 3 keluarga yang ada di Jemaat Hosiana. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Emilia Fonda Dance, keluarga Bapak Jerry Roberto Dewana, dan keluarga Ibu Olga Dengat. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ketiga keluarga ini. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga ini, baik di tengah pergumulan hidup yang keluarga ini sedang gumuli maupun setiap ungkapan syukur serta harapan yang keluarga ini panjatkan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kehidupan ketiga keluarga ini. Tuhan, saat ini kami juga membawa dalam doa jemaat Tuhan yang bersukacita atas penambahan usia dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan kiranya di tengah sukacita yang mereka rasakan atas penambahan usia ini, nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah kasih sayang Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan mereka hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi Pelkat PKLU. Setiap pelayanan yang diberikan melalui Pelkat PKLU ini, biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati para pengurus beserta anggota Pelkat PKLU. Tuhan berikan kesehatan selalu agar di usia lanjut pun mereka boleh tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi
anak-anak dalam masa pembelajaran agar mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Dalam setiap kegiatan belajar mereka, baik di rumah maupun di tempat mereka menuntut ilmu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menyertai mereka di saat belajar mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi lansia, janda atau duda, dan yatim piatu. Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah di setiap kelemahan yang mungkin mereka rasakan, mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang akan selalu menguatkan mereka serta memberikan kasih sayang bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan atas semua karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Tuhan berkatilah kami di setiap aktivitas yang akan kami mulai dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa menaungi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah doa kami. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.